Welcome to the story. Cerita lucu Abu Nawas atasi orang yang suka bohong. Caranya cerdas banget. Penasaran kan? Inilah cerita Abu Nawas atasi orang yang suka bohong. Caranya cerdas banget. Bermula dari Abu Nawas sedikit kaget. Suasana santainya buyar usai sahabat-sahabatnya berkunjung ke rumah. Mereka mengajak Abu Nawas ke sebuah hutan wisata yang indah di pinggiran kota Baghdad. Abu Nawas dan teman-temannya berangkat dengan menunggang keledai masing-masing. Suasana sepi mulai mereka rasakan saat berada di ujung jalan. Sebab di ujung jalan tersebut terdapat pertigaan. Setauku salah satu dari jalan ini menuju ke tempat tujuan kita. Tapi jalan yang satunya menuju hutan dengan hewan-hewan buas, ucap salah satu teman Abu Nawas bernama Solhan. Kamu nggak tahu jalan ke hutan wisata tujuan kita? Tanya Abdurrahman, sahabat lain dari Abu Nawas. Itu dia, aku nggak tahu, jawab Solhan. Wah, bisa bahaya kalau memilih jalan yang salah. Bisa-bisa kita tidak kembali ke rumah, ucap Abdurrahman. Tunggu, aku punya 2 sahabat di dekat wilayah ini, ungkap Zain, sahabat Abu Nawas lainnya. Abu Nawas masih diam 1000 bahasa. Zain mengatakan 2 sahabatnya itu saudara kembar. Tidak ada seorang pun yang bisa membedakan keduanya karena rupa mereka mirip. Satu sahabatnya selalu berkata jujur, sedangkan yang lainnya selalu berkata bohong. Mereka hanya mau menjawab satu pertanyaan. Apakah engkau mengenali salah satu dari mereka yang selalu berkata benar? Tanya Abu Nawas. Tidak, kata Zain singkat. Mereka berangkat menuju ke rumah yang dihuni 2 orang kembar bersaudara. Setelah pintu dibuka, maka keluarlah salah seorang dari 2 orang kembar bersaudara itu. Maaf, kalian hanya boleh mengajukan 1 pertanyaan saja. Tidak boleh lebih. Majulah Abu Nawas menghampiri salah satu saudara kembar itu dan kemudian berbisik. Orang itu pun menjawab dengan cara berbisik pula. Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan segera mohon diri. Hutan yang kita tuju ada di sebelah kanan, kata Abu Nawas kepada para sahabatnya. Bagaimana kau bisa memutuskan harus menempuh jalan sebelah kanan, sedangkan kita tidak tahu? Apakah orang yang kita tanya itu orang yang selalu berkata benar atau yang selalu berkata bohong? Tanya Sohal kepada Abu Nawas. Tadi aku bertanya, apa yang akan dikatakan saudaramu bila aku bertanya jalan mana yang menuju hutan wisata? Kata Abu Nawas. Wallahu a'lam bishawab. Gampang banget. Jawab pertanyaan raja, Abu Nawas langsung dapat hadiah 500 dinar. Abu Nawas dan baginda raja terus saja bersaing, seolah tidak ada hentinya. Kali ini, baginda raja berpikir, entah sudah berapa kali berusaha menjebak Abu Nawas, tapi tidak pernah berhasil. Hal tersebut membuat ia mencari cara mengalahkan sosok humoris dan cerdik itu. Akhirnya Menteri Istana memberi usulan, sebuah pertanyaan yang menurut baginda raja sulit dijawab Abu Nawas. Maka saat itu juga dia memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Para pengawal pun sampai di rumah Abu Nawas. Tuan Abu Nawas, Anda diperintahkan paduka raja ke istana sekarang juga, ujar salah seorang pengawal. Abu Nawas yang sedang istirahat merasa terganggu dengan kehadiran para pengawal istana.
Kalau bukan perintah Baginda Raja, tentu Abu Nawas akan mengusirnya. Sampai kapan sih Paduka Raja selalu mengganggu istirahatku? Gerutu Abu Nawas. Dengan terpaksa Abu Nawas datanglah ke istana. Akibat perasaan yang sudah dongkol, Abu Nawas pun bertingkah agar Baginda Raja emosi. Ia langsung mengambil makanan dan duduk di samping sang raja. Awalnya tingkah Abu Nawas yang tidak sopan ini sempat membuat raja jengkel. Tapi karena ada rencana untuk mempermalukan Abu Nawas, ia pun menahan emosi. Wahai Abu Nawas, aku ada tebakan untukmu. Apa kau siap menjawabnya? Tanya Baginda Raja. Tujuanku ke sini memang untuk menjawab tebakan Paduka Raja, jawab Abu Nawas dengan enteng. Bagus, kalau begitu kau bisa menjawab pertanyaanku. Aku akan memberikanmu hadiah 1000 dinar, ungkap Baginda Raja. Tapi kalau kau tidak mampu, sebagai hukumannya rambut kepalamu harus digundul dan janggutmu dipotong bersih. Lalu aku akan menggarakmu dengan keledai, sambung Baginda Raja. Seketika Abu Nawas terkejut, karena biasanya hukuman yang akan diterima yaitu penjara selama sebulan. Baiklah Paduka Raja, tapi hamba tidak menginginkan uang, balas Abu Nawas. Lalu, apa yang kau inginkan? Tanya Baginda Raja lagi. Hamba ingin Paduka Raja memerintahkan serangga-serangga itu jangan menggangguku, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun kaget dengan permintaan Abu Nawas. Sejenak dia berpikir bahwa serangga-serangga itu bukan rakyatnya. Maka tidak akan mungkin terjadi. Bukankah Baginda seorang raja? Akan hebat seorang raja bila dapat memerintah serangga, diletak Abu Nawas. Rupanya Abu Nawas mengetahui apa yang difikirkan oleh Paduka. Bagaimana Paduka? Apakah Paduka bersedia? Terang Abu Nawas. Rasa takut pun menghampiri Baginda Raja. Ia takut Abu Nawas dapat menjawab tebakannya. Tetapi dirinya malu apabila tidak dapat memenuhi permintaan Abu Nawas. Abu Nawas berpikir takut malu. Akhirnya bersedia menjawab pertanyaan dari Paduka Raja tanpa sebuah syarat apapun. Mendengar hal itu, hati Baginda Raja merasa tenang dan lega. Ia pun langsung mengajukan pertanyaan tebakan kepada Abu Nawas. Pohon apa yang berumur 1 tahun memiliki 12 cabang? Setiap cabangnya terdiri dari 30 daun, dan daun-daun tersebut sebagian menghadap ke arah cahaya, serta sebagiannya lagi menghadap ke arah gelap, ujar Baginda Raja. Namanya saja Abu Nawas, pertanyaan sesulit apapun pasti akan dijawabnya. Pohon itu mewakili tahun, karena ada 12 bulan dalam 1 tahun dan 30 hari dalam 1 bulan, di mana 30 hari tersebut terbagi menjadi siang dan malam, jawab Abu Nawas. Baginda pun terkejut saat Abu Nawas menjawab tanpa berpikir lama. Namun dia tenang karena sebelumnya syarat yang diajukan Abu Nawas sudah dicabut. Tapi rasanya tidak adil Abu Nawas kalau aku tidak memberikan hadiah. Katakan Abu Nawas, apa yang kau inginkan? Kata Baginda Raja. Baiklah, hamba minta 500 dinar dan selama 1 bulan Paduka tidak boleh mengganggu hamba.